selamat pagi saudara-saudari, remaja, Napo Sebulu, dan begitu juga Bapak Ibu sekalian. Kiranya hari yang baru ini semakin memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih dalam menjalani aktivitas pada hari ini, kiranya kita dapat diberikan kekuatan dan diberikan perlindungan dari Tuhan untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini akan dibacakan demikian. Ayat harian kita hari ini, Jumat 10 Juni 2022, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Surat Petrus yang kita dengar pada hari ini, kita melihat Bapak Ibu, di mana ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus untuk memberikan kekuatan di tengah-tengah tantangan orang-orang percaya di daerah Asia Kecil yang harus tersiksa di tengah-tengah tekanan yang mereka hadapi ketika mereka memiliki iman yang penuh dan percaya kepada Yesus Kristus. Surat ini ditujukan untuk mereka yang sedang di dalam tekanan akibat iman kepada Kristus. Dan ini dinyatakan Rasul Petrus untuk menguatkan mereka kembali mengingat tentang perjuangan dan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sampai dengan penyiksaan, sampai dengan kematian untuk menebus dosa kita. Bukan atas kesalahannya dia disiksa dan mati di kayu salib. Inilah yang menjadi penyemangat untuk kita untuk mengingat kembali bagaimanakah perjuangan iman dari orang yang percaya kepada Yesus. Yesus telah mendahului semuanya daripada kita. Dan ketika kita telah memahami pengorbanan ataupun teladan Yesus tersebut, kita akan menemukan kekuatan yang baru dalam beriman, dalam bersukacita melakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudari, saya ingin mengajak sekelak untuk melihat perjalanan misionaris kita, Opu I.L. Nommensen, yang dimana ketika dia telah memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil, apapun tantangannya, apapun yang dia hadapi, dia hanya berpengharapan kepada Tuhan. Dan ini telah banyak terbukti dalam setiap perjalanan berita ataupun perjalanan Injil yang Nommensen sebarkan. Ketika dia berada di Sydney Huta, ada pohon hariara yang sangat besar, dan itu menjadi tempat Nommensen diikat, yang akan dibunuh
karena ketidakterimaan, ketidaksukaan para raja Batak, para raja-raja yang ada di daerah itu, melihat ajaran yang dibawa oleh Opunomensen. Tetapi dalam menghalau ataupun melewati perjalanan tantangan yang dihadapi oleh Opunomensen, dia hanya fokus untuk melaksanakan pemberitaan Injil tersebut. Ketika dia merasa ketakutan, dia akan kembali kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk meminta kekuatan, agar dia dapat dikuatkan dan dapat diluputkan dari berbagai ancaman yang tidak baik. Dan yang perlu diingat, meskipun ancaman dan bahaya sangat terasa di perjalanan Opunomensen, tetapi dia menyatakan doanya kepada Tuhan di Gunung Siatas Barita, di Bukit Siatas Barita. Dia menyampaikan hidup ataupun mati, dia harus berada di tengah-tengah orang Batak atau tanah Batak. Ini membuktikan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya Nommensen dapat bertahan, dapat kuat untuk menjalani rencana misi pekabaran Injilnya melalui kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun banyak rencana-rencana pembunuhan Opunomensen, tetapi dia tetap semangat, tetap teguh untuk melaksanakan rencana pekabaran Injil tersebut. Maka dari itu, sekiranya kita memahami iman yang dimiliki Opunomensen, karena dalam perjalanan iman Opunomensen sangat meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus juga memiliki satu firman Tuhan yang semakin membuat kita percaya diri, semakin bersuka cita menjalani perjalanan hidup kita. Yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13. Berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan inilah menjadi kekuatan kita juga, Bapak Ibu sekalian. Apabila kita berada dalam masalah, apabila kita berada dalam tantangan kehidupan, tekanan kehidupan, kita akan dapat dikuatkan, dapat diluputkan dari masalah-masalah tersebut. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang tekanan-tekanan kehidupan, tentang siksaan-siksaan yang Tuhan Yesus hadapi. Tetapi siksaan dan tekanan Tuhan Yesus itu tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita. Tetapi melalui pengorbanan, melalui teladan Kristus, kita sekiranya dapat diberikan kekuatan yang baru, lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Dan inilah yang menjadi ciri khas iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru, akan memperoleh sukacita yang baru dalam menjalani setiap kehidupan. Meski diterpa badai masalah, badai cobaan, dia tetap teguh di dalam imannya. Kiranya orang-orang di Asia kecil ini menjadi gambaran kita untuk memberi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kiranya kehidupan hari-hari, rencana ataupun cita-cita kita Bapak Ibu sekalian, kiranya dapat diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya.
tantangan, masalah, cobaan, ataupun hal-hal yang kita hadapi, itu kiranya membuat kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dalam menjalani aktivitas kita, dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk menjalani setiap hari-hari kehidupan kami. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya di dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Karena proses perjalanan kehidupan kami itu adalah jalan untuk semakin mengenal kasih dan semakin mengenal kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan tetap kuat dalam berbagai masalah, tantangan, atau cobaan, agar kami dapat memiliki sukacita penuh dalam melewati tantangan ataupun masalah-masalah kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhanlah kami dapat teladan, kami dapat petunjuk kehidupan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami sampaikan segala hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.